Apakah mengirim surat lamaran masih penting saat ini? Emang surat lamaran dibaca sama para HRD? Bagaimana bentuk penulisan surat lamaran yang ideal? Pantengin terus episode kali ini yang membahas perihal surat lamaran aka cover letter. Hai, gue Hendra. Di channel ini gue akan share berbagai tips dan informasi seputar dunia kerja dan karir buat para job seeker, fresh grad, maupun yang mau melakukan career shifting dari sudut pandang gue sebagai recruiter dan karir mentor. Silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan info terbaru dari channel ini. Apakah lu sering menemukan iklan lowongan yang tidak meminta surat lamaran seperti iklan berikut ini? Saat melakukan proses rekrutmen, sering banget gua temukan banyak aplikasi dari para pelamar enggak melampirkan surat lamaran atau sering juga disebut si cover letter itu tadi di berkas lamaran tersebut. Padahal merujuk pada website michaelpage.com, surat lamaran bukan hanya sebuah surat formalitas belaka. Justru melalui surat lamaran kita bisa memiliki kesempatan untuk menunjukkan daya tarik dan kemampuan yang kita miliki. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa menyertakan surat lamaran bersama dengan CV atau resume diri adalah sebuah langkah strategis yang penting dalam proses rekrutmen selama dituliskan dengan baik. Menurut gua, surat lamaran yang baik adalah surat lamaran yang sesuai dengan konteks iklan lowongannya. Jadi mau desainnya luar biasa keren, tapi kalau isinya nggak nyambung dengan kebutuhan lowongan yang dicari, ya bakal susah untuk diterima. Surat lamaran ini seringkali diremehkan oleh para pencari kerja. Banyak yang berpendapat kalau sudah bikin CV, ngapain bikin surat lamaran? Atau kalau di iklan lowongannya tidak disuruh kirim surat lamaran, jadi nggak usah dikirim. Nah, di sini yang jadi masalah. Berdasarkan survei dari Career Builder, 49% dari HR managers meyakini bahwa cover letter atau surat lamaran adalah salah satu aspek yang bisa membantu untuk meningkatkan efektivitas CV atau resume yang kita buat. Lebih lanjut lagi, sebagaimana namanya yaitu cover letter, maka fungsi utamanya surat lamaran adalah sebagai pembuka sebuah berkas lamaran. Sebagai pembuka, maka surat lamaran itu harusnya ditaruh di paling depan dalam sebuah berkas. Ini bisa memberikan efek psikologis bagi pembacanya. Artinya, kalau awalannya aja udah membuat HRD tertarik, pasti pembacanya akan makin ingin tahu berkas-berkas lebih lanjut. Namun sebaliknya, kalau surat lamaran sebagai pembuka saja udah nggak nyambung dengan iklan lowongan, pasti HRD nggak mau ngelanjutin untuk baca halaman berikutnya. Jadi kesimpulannya, surat lamaran ini sangat penting. Nah, terkait dengan teknik pembuatan, ya sama halnya dengan CV, surat lamaran pun ada struktur yang biasanya diamati oleh HRD saat membacanya. Berikut ini gue akan share poin-poin yang ada dalam sebuah surat lamaran agar bisa dilirik oleh para usernya. Di sini gue akan lampirkan contoh surat lamaran yang umumnya digunakan, tapi please ya jangan ditiru kata-katanya ya, poin-poinnya aja dipahami untuk bisa nanti diterapkan. Kalau dalam surat lamaran ini gue sarankan ditulis secara berurutan poin-poinnya. Dan di sini gue coba jelaskan poin-poin secara singkat, tapi gue akan harapkan banget teman-teman bisa ngembangin lebih lanjut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada bagian ini bertujuan agar HRD atau pembaca surat mengetahui apakah surat yang dibuat update atau enggak. Makin baru umur surat tersebut menunjukkan bahwa surat yang lu buat memiliki informasi yang valid. Oh ya, ngingetin lagi nih bahwa surat lamaran sering disebut juga cover letter. Jadi artinya kan berkas pembuka dari semua berkas yang akan kita kirim. Kalau gitu, sebagai pembuka berkas, surat lamaran yang memiliki tanggal surat yang baru ini bisa menunjukkan bahwa berkas-berkas yang dilampirkan juga memiliki info yang paling update. Dan gue sering banget menemui surat lamaran itu tanggalnya udah berbulan-bulan lewat. Nah ini menunjukkan bahwa si penulis surat nggak peduli dengan dokumen yang dia buat dan kelihatan males banget untuk update info terbaru dari berkasnya. Yang kedua adalah alamat tujuan. Penulisan alamat tujuan ini tidak sama dengan penulisan alamat di amplop surat. Nggak harus sampai menyebut nama jalan, nomor gedung juga nggak usah. Nah contohnya seperti ini nih.
format seperti itu udah cukup ya. Kesalahan yang sering gue temuin dalam penulisan alamat surat ini adalah menuliskan alamat sebagaimana penulisan pengiriman amplop surat. Padahal nggak perlu seperti itu. Cukup gunakan format seperti contoh itu tadi aja, menurut gue udah cukup. Yang ketiga adalah salam pembuka. Bagian ini merupakan etika formal dari sebuah surat resmi, yaitu mengucapkan salam. Selain itu, bagian ini juga bertujuan untuk menyampaikan dari mana informasi lowongan pekerjaan tersebut lo terima. Bagi HRD, info lowongan ini bisa membantu sebagai informasi dari mana lowongan ini dibaca oleh kandidat. Pastikan surat lamaran menggunakan kaidah penulisan surat formal dan bahasa yang formal juga. Buat berbagai variasi, misalnya mengucapkan assalamualaikum ya untuk beberapa surat ya yang sesuai dengan keyakinan, menurut gue sih masih oke. Yang keempat, isi dan identitas pelamar. Kenapa bagian ini perlu ada? Sebagai sebuah surat pembuka berkas, sangat memungkinkan bahwa seorang HRD bisa memutuskan untuk melanjutkan proses rekrutmen seorang kandidat hanya dengan membaca surat lamarannya saja, tanpa harus membuka halaman berikutnya. Maka dari itu, mencantumkan nomor kontak menjadi sangat penting agar si HRD bisa memutuskan untuk bisa panggil, bisa langsung call, baca dari halaman depan tersebut. Jadi meskipun tidak harus detail semua info, tapi setidaknya bisa dimudahkan untuk menghubungi. Contoh misalnya cantumkan nama lengkap, nomor telepon, alamat email, alamat domisili, pendidikan terakhir. Oh ya, terkait domisili ini bisa juga jadi pertimbangan HRD loh. Kadang kalau gua ngelihat banyak pelamar yang memiliki motivasi luar biasa waktu melamar kerja, bahkan kalau perlu dia ngelamar dari luar kota. Tapi sebaliknya bagi HRD ini nggak seperti itu cara pandangnya. Misal lowongan ada di Jakarta, sementara pelamar mencantumkan alamat domisili di Kota Semarang. Meskipun kandidat ini potensial, namun bisa saja HRD tersebut tidak melanjutkan untuk memproses kandidat tersebut dengan alasan, wah kasihan nih rumahnya terlalu jauh. Atau bisa juga ada pikiran kalau pindah kota berarti butuh ongkos, bisa lebih tinggi nanti dia minta gajinya. Contohnya seperti itu. Jadi saran gua lebih baik apply yang dari luar kota, tulis aja 2 alamat sekalian, alamat asal dan juga alamat domisili. Nah ini bisa membuat HRD bisa mempertimbangkan bahwa kandidat masih ada pertimbangan tertentu kenapa mau melamar di luar kota. Dan gua sarankan ya penulisan identitas ini dibuat dalam format menurun bukan mendatar, sebab akan memudahkan pembaca untuk mengamati langsung profil kalian. Yang kelima, tujuan dan profil summary. Masih ingat dengan profil summary yang pernah dibahas di episode pembuatan CV? Nah ini sebenarnya bisa dikutip dari lamaran surat ini. Kenapa hal ini perlu? Sebab sebenarnya di bagian inilah lu bisa menceritakan betapa cocoknya diri lu dengan posisi yang dilamar. Ceritakan juga kenapa kalian menyukai posisi tersebut sehingga mau untuk melamar, dan ceritakan juga skill utama yang dimiliki. Jangan bertele-tele tapi juga jangan terlalu singkat, ya seenggaknya masih muat dalam 1 halaman lah. Pada bagian ini sebenarnya HRD bisa ngeliat betapa uniknya si kandidat ini dan seberapa kreatif dia dalam melamar. Saat ini di internet banyak banget gue lihat template surat lamaran yang beredar, tapi sayangnya banyak kandidat yang cuma copy paste tanpa memahami konteksnya, sehingga membuat banyak HR yang menilai bahwa surat lamaran yang dibuat tidak menunjukkan keunikan dari seorang kandidat itu sendiri. Banyak banget kan? Nah ini yang sering membuat daya beda dari sebuah surat lamaran. Hampir setiap hari kalau gue baca surat lamaran dari kandidat yang Masya Allah banyak, hampir semua melakukan copy paste dari format yang ada di Google. Dan menurut gue ini merugikan diri sendiri ya, sebab ketika kita berada dalam posisi untuk nunjukin kemampuan kita terbaik, hilang momennya. Jadi potensi kita yang unik ini nggak bisa kebaca sama si HRD dan menganggap kita jadinya ya kandidat biasa-biasa aja. Sayang banget. Yang keenam, lampiran. Bagian ini berisikan daftar berkas apa saja yang akan diserahkan ke HRD. Kalau saran gue lebih baik semua berkas termasuk surat lamaran digabung menjadi satu format PDF. Tujuannya supaya HRD jadi nggak usah buka-buka lampiran kertas ya, berkas-berkas itu nggak berceceran ya. Semua bisa tinggal scroll doang dalam satu dokumen yang dikirim. Dan gue sangat sarankan untuk menggunakan format yang sangat mudah diakses ya, seperti tadi PDF ya, doc itu
masih oke. Jangan pernah pakai zip atau rar, karena menurut gue ini sangat nyusahin dan ribet, butuh waktu untuk ekstrak. Daripada dia nunggu ekstrak, mending dia buka CV yang lain. Nah, jadi ini hal yang sangat dihindari. Untuk urutan berkas, kalau dari saran gue adalah urutan pertama surat lamaran, yang kedua CV, yang ketiga tinggal berkas lainnya, misal kopi ijazah atau sertifikat. Karena surat lamaran atau cover letter ini adalah berkas pembuka dari seluruh berkas yang kita kirim, maka pastikan apa yang kita lampirkan tercatat dengan jelas di lamaran yang kita buat. Yang ketujuh, penutup. Bagian ini berisi salam penutup dan pernyataan bahwa surat lamaran dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dokumen yang dikirimkan. Yang kedelapan, terakhir nih, nama lengkap dan tanda tangan. Untuk penulisan nama, pastikan sama dengan nama yang ada di KTP. Sangat tidak disarankan membuat nama dengan nama panggilan, singkatan yang nggak sesuai dengan identitas resmi. Ya kalau misalnya mau nambahin gelar akademik, boleh aja selama udah resmi. Apabila surat lamaran dibuat secara digital, sebenarnya bisa juga dibuat tanda tangan digitalnya. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa, asal jangan meninggalkan space kosong yang harusnya diisi dengan tanda tangan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai surat lamaran dan poin apa yang biasanya diperhatikan oleh para HRD saat mereview sebuah surat lamaran. Kesimpulan episode ini adalah pastikan kalian membuat surat lamaran dengan mencocokkan diri antara kemampuan yang dimiliki dengan kualifikasi dan job deskripsi yang ada di dalam sebuah iklan lowongan. Sebab surat lamaran yang baik adalah surat lamaran yang bisa menjawab kebutuhan dan iklan lowongan yang ditayangkan oleh si perusahaan. Kalau kalian ingin sharing atau ingin mendapatkan feedback mengenai surat lamaran yang udah kalian buat, silakan send aja ke alamat email yang ada di bagian deskripsi. Kalau kalian ada pendapat lain terkait surat lamaran, bisa berikan pendapat di bagian komentar ya. Kalian bisa menyukai ya dan juga merasa informasi ini bermanfaat, monggo di-share aja ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk klik like and subscribe agar bisa mendapatkan info-info terbaru perihal rekrutmen dan karir. Sekian episode kali ini, gua Hendra mohon pamit. Thanks udah nemenin, see you on top. Ciao.